Dunia berubah, akses informasi juga berubah secara fundamental. Media baru seperti platform digital dan media sosial yang juga melakukan kegiatan penyiaran seperti siaran langsung hadir bak cendawan di musim hujan. Ini salah satu alasan mengapa revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran dianggap mendesak dan penting. Tapi bagaimana agar undang-undang hasil revisi tidak membuat kebebasan pers dan berpendapat mundur? Terlebih, ada ketakutan bahwa revisi atas Undang-Undang Penyiaran ditakutkan melahirkan rezim sensor. Untuk membahas topik ini, kami mengundang Sekjen AJI Bayu Wardana, lalu anggota Komisi 1 DPR Bobi Adityo Rizaldi, dan Ignatius Haryanto, seorang dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Indonesia, serta Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong. Bapak-bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Selamat sore. Kalau terkait dengan hal ini mungkin saya langsung ke Aji di sini. Apa catatan Aji terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran ini, Mas Bayu? Iya, kami sudah mempelajari ya undang-undang ini. Ada beberapa pasal yang terkait dengan jurnalistik, seperti di pasal 56 ayat 2 itu dikatakan dilarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ini kita bingung ya, ini maksudnya apa? Apakah investigasi jurnalistik tidak bisa ditayangkan di penyiaran? Itu juga sesuatu yang aneh itu ya. Kemudian satu itu pasal itu ya. Pasal kedua adalah di draft ini kasus-kasus jurnalistik atau sengketa pers itu hanya ditangani KPI, tidak ditangani Dewan Pers. Padahal dalam undang-undang yang berjalan sekarang kan KPI selalu ketika terjadi sengketa pers itu dikembalikan ke Dewan Pers. Ini sebenarnya menurut kami adalah memotong ya wewenang dari Dewan Pers ya. Dan di RUU ini kan yang kepanjangannya kemudian mengurus penyiaran sampai di ranah internet, di ranah OTT dan sebagainya. Ini juga menjadi persoalan nantinya buat teman-teman yang membuat konten-konten siaran di internet akan terkena pasal-pasal ini. Itu mungkin 2-3 hal yang mungkin menjadi perhatian kami. Oke, Pak Bobi, dari yang dikatakan oleh Mas Bayu tadi, 3 hal itu, apakah masih ada dalam catatan di Balik 2027 di 27 Maret kemarin? Ya, jadi itu sebenarnya kan baru kerangka acuan yang menjadi rencana untuk kita merevisi Undang-Undang Penyiaran. Dan intinya nanti semua yang akan diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran itu yang terkait dengan kode etik jurnalistik dan juga industri pers itu nantinya juga akan disinkronisasi sehingga tidak akan ada perbedaan norma yang sudah diatur di dalam industri pers atau di dalam kode etik jurnalistik karena ini adalah formatnya penyiaran. Ini sama seperti dengan waktu kita membahas Undang-Undang ITE. Banyak yang mempermasalahkan pasal-pasal yang dianggap pasal karet sampai di MK-kan. Padahal kalau dilihat substansinya, substansi yang diatur di dalamnya itu adalah substansi yang sudah diatur di dalam KUHP. Oleh karenanya tidak akan ada dianggap itu adalah memberangus kebebasan, menyatakan berpendapat. Semua yang diatur di dalam industri pers dan kode etik jurnalistik, karena namanya media massa itu kan memang mengalami perkembangan. Kebetulan sekarang formatnya adalah format OTT. Jadi tidak akan ada yang sudah diatur dan dilarang di dalam kode etik jurnalistik itu dikecualikan dalam Undang-Undang Penyiaran. Nah itu yang kita tidak ingin. Tapi Pak Bobi, Pak Bobi, tapi apa yang tadi yang menjadi hal yang dipertanyakan oleh ataupun yang menjadi titik catatan dari Aji terkait dengan pasal 56 tadi, ini masih ada dalam balik DPR kemarin, dalam draft yang ada. Iya, tapi intinya begini Mbak. Dalam jurnalistik investigasi, itu di dalam kode etik pers pun juga diatur. Diatur itu adalah bagaimana
Kalau sifatnya sembunyi-sembunyi tanpa meminta izin, itu kan juga tidak diperbolehkan dalam industri pers. Nah, ini kan hal yang sama sebenarnya. Kalau nanti misalkan ada diksi-diksi yang berbeda, ya itulah nanti perlu sinkronisasi. Tapi tidak ada perbedaan norma dengan apa yang sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Jurnalistik investigasi boleh, dia ada riset awal, dia ada acuan, tetapi tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kalau itu dilakukan bukan lewat format penyiaran TV, itu dilakukan dalam pers, dia dalam misalkan media cetak, itu kan sama saja akan diadili juga dalam konteks dimediasi oleh Dewan Pers. Oke, jadi Pak Bobi ada apa tidak nih? Karena yang kami baca, draft yang kami terima terkait dengan draft balik 27 April kemarin, ini tidak, maaf koreksi, 27 Maret kemarin, ini tidak ada. Kami tidak menemukan terkait dengan pasal 56 ayat 2 ini yang memang menjadi begitu concernnya catatan ini, yaitu terkait dengan larangan penayangan eksklusif produk jurnalis investigasi. Ya, sepengetahuan saya, semua substansi yang akan ada di dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang terkait dengan etika jurnalistik itu pasti harus sinkron dengan apa yang diatur oleh Dewan Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Jadi harusnya kalau tidak akan ada perbedaan substansi, ini sama persis dengan Undang-Undang ITE. Jadi saya nggak tahu itu dapat datanya dari mana ya, tapi setahu saya tidak akan ada perbedaan norma. Karena kalau ada perbedaan norma, aparat penegak hukum atau juga mediasi dalam industri juga akan bingung. Jadi saya pastikan itu harusnya tidak ada. Oke. Ya, tidak ada perbedaan maksudnya. Tapi kalimatnya tidak begitu, Bapak. Jadi kan kita bicara apa yang tertulis kan gitu. Jadi tidak ada disebutkan tidak boleh sembunyi-sembunyi. Betul, itu memang dalam kode etik jurnalistik disebutkan itu. Tapi kalimatnya adalah pelarangan eksklusif jurnalistik penyiaran. Itu kan bagaimana itu jurnalistik investigasi? Bagaimana itu kalau ditafsirkan kan berarti tidak boleh ada produk jurnalistik investigasi di penyiaran. Itu kan malah menghambat kebebasan pers. Jadi kita bicara apa yang tertulis saja gitu. Dan proses ini kan tidak terbuka ya, artinya draft ini disusun tanpa ada partisipasi publik. Seandainya ini terbuka kan tentu kami bisa kasih masukan dengan benar. Itu yang persoalannya adalah apa yang tertulis saja. Kalau niat ya semua pasti niatnya baik, tapi apa yang tertulis itu menjadi penting Bapak untuk diperbaiki. Nah, jadi begini, justru saya ingin menyampaikan, di dalam membahas perumusan undang-undang itu ada kerahasiaan negara. Kerahasiaan itu nanti setelah akan dibuka di publik pada saat itu persetujuan tingkat 2. Di dalam pembahasan nanti kita akan mengundang elemen publik. Tetapi kalau sekarang draft itu kan masih ada di balik. Saya juga bingung itu bocornya dari mana. Itu kalau misalkan diusut itu adalah pelanggaran rahasia negara. Nah ini saya tidak bisa menjawab itu. Karena dari balik ke Komisi 1 diparipurnakan pun juga belum. Jadi gimana saya mau menjawabnya Pak? Saya juga tidak. Di mana pasal rahasia negaranya Bapak? Karena dalam draft undang-undang 5 tahun yang lalu kami terlibat ketika draft itu masih di Komisi 1 di balik. Nah, tidak ada itu, kami dilibatkan. Yang sekarang kami tidak dilibatkan. Oke, Bapak-bapak, Mas Bayu dan juga Pak Bobi. Di Komisi 1 nanti akan dilibatkan, Pak. Oke, Mas Bayu dan juga Pak Bobi, kita coba bergeser ke Pak Ignatius. Anda sendiri membacanya seperti apa? Ini kan juga terkait dengan kebebasan pers atau kebebasan terkait dengan informasi. Tanggapan Anda? Ya, saya sendiri juga masih bingung kalau apalagi mendengarkan tadi paparan dari Pak Bobi ya. Kalau dikatakan bahwa jurnalisme investigasi itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, loh, justru jurnalisme investigasi itu dilakukan karena selama ini ada banyak hal-hal yang tidak beres begitu ya. Jadi kalau terbuka dilakukan seperti itu kan malah tidak akan bisa membuat karya jurnalisme investigasi yang optimal begitu ya. Jadi saya kira soal karya jurnalisme investigasi seperti ini ya memang punya cara tersendiri untuk bisa mendapatkannya dan kadang-kadang memang harus menyamar dan lain-lain. Kan tidak mungkin ya misalnya kita melakukan investigasi katakanlah peredaran narkoba di LP misalnya. Kita kan nggak mungkin kemudian si reporter akan tanya langsung gitu ya, woi siapa di sini yang jadi bandar narkoba? Kan nggak mungkin begitu. Ya artinya lalu kemudian dilakukan penyamaran, dilakukan cara-cara yang lain ya untuk bisa mendapatkan informasi itu supaya kemudian yang kebenaran itu bisa terkuak gitu. Jadi saya kira ya harus ada kejelasan ya untuk kalimat-kalimat ambigu yang semacam begini, gitu Mbak. Ya, artinya bahwa pikiran-pikiran tadi terkait dengan ya memang terinvestigasi ini yang memang ditanda tanya ini harus dibuangkah atau pikiran tadi ini?
Kalau menurut saya kalau rumusannya seperti itu ya harus dibuang. Ya artinya jurnalisme investigasi ya harus bisa tampil di dunia penyiaran karena bagaimanapun juga itu pasti punya guna yang sangat besar buat publik. Oke, baik. Nah, ini kan juga kalau kita lihat ada sebuah perubahan definisi penyiaran yang berubah dalam karya ini. Tapi kita lihat dulu terlebih dahulu terkait dengan informasinya. Ini dia grafisnya untuk Anda. Ya, definisi penyiaran menurut Undang-Undang 30 tahun 2002. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sementara itu kita lihat untuk definisi atau perluasan definisi penyiarannya, penyiaran adalah suatu kegiatan atau tindakan transmisikan sinyal siaran dengan menggunakan bagian dan spektrum frekuensi radio melalui transmisi terestrial, kabel, satelit, internet, dan sistem transmisi lainnya. Selanjutnya, ini masih dalam perluasan definisi penyiaran atau ini dengan menggunakan spektrum elektromagnetik lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi untuk dapat diterima secara bersamaan dan atau dapat diakses kembali oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Mas Usman, ini kalau perangkat ini pasal dari pemerintah, tanggapan Anda? Iya, memang revisi undang-undang penyiaran ini untuk mensinkronkan perkembangan teknologi ya, sehingga tadi definisi penyiaran diperluas, termasuk di dalamnya adalah internet. Nah, tetapi kita juga harus ingat bahwa berdasarkan Undang-Undang ITE, pengawasan dunia digital, dunia internet itu ada di pemerintah. Dalam hal ini Kominfo, tidak di lembaga lain begitu. Jadi PSE, penyelenggara sistem elektronik, itu harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Nah, karena itu kalau memang akan ada perluasan, ini perlu sinkronisasi, harmonisasi dengan Undang-Undang ITE. Ya, itu satu. Ya, apakah nanti televisi itu akan kita perlakukan sebagai PSE, penyelenggara sistem elektronik, kalau dia bersiaran melalui internet. Ya, itu harus clear dulu supaya tidak ada tumpang tindih pengawasan nantinya. Ya, yang kedua, kalau di dunia internet rezimnya ini kan rezim takedown dan rezim klasifikasi. Jadi kalau satu konten itu tayang dulu baru bisa kita take down. Sementara rezim klasifikasi itu tayangan konten di media sistem elektronik atau penyelenggara sistem elektronik itu berdasarkan klasifikasi. Misalnya usia begitu, seperti dalam konteks game online atau film di bioskop. Jadi rezimnya adalah klasifikasi, bukan rezim sensor. Nah, kalau di dunia internet umumnya seperti itu. Nah, ini juga memerlukan sinkronisasi begitu kan. Nah, yang ketiga, sejauh terkait kebebasan pers, tentu pemerintah menarik diri ya dalam kasus ini ya, karena kan pemerintah tidak lagi ikut cawe-cawe dalam kebebasan pers ya, sejak reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Pers 40 tahun 1999. Ya, pengawasan dunia pers itu, jurnalistik itu diserahkan kepada Dewan Pers, dan kemudian ketika lahir Undang-Undang Penyiaran 32 2022 untuk jurnalistik televisi itu diserahkan kepada KPI. Jadi pemerintah tidak ikut campur tangan dalam pengawasan pers ya, dalam hal kebebasan pers. Justru pemerintah mendukung kebebasan pers itu. Oke, Mas Bayu, tanggapan Anda terkait dengan perluasan definisi penyiaran ini? Iya, betul. Saya
setuju dengan Mas Usman Kansong ya, bahwa ini rejim yang berbeda. RUU penyiaran ini agak ceroboh dalam membuat ini. Karena penyiaran yang definisi yang lama itu bicara soal spektrum yang memang terbatas, sehingga harus diatur agak ketat. Tapi ketika masuk ke internet, ini rezim yang atau cara main yang berbeda yang tidak dalam hukum positif kita memang saat ini yang mengatur adalah Kominfo. Jadi menurut saya kok penyiaran sebaiknya batasin saja pada spektrum radio tadi ya, tidak masuk ke OTT dan sebagainya. Itu nanti kalau mau diperbaiki mungkin undang-undang yang lain lagi yang harus dibikin. Tapi ketika masuk ke ranah-ranah ini jadi kacau balau nanti. Ini siapa nih, Kominfo ataukah KPI gitu? Apakah Dewan Pers? Itu nanti akan ribut itu nanti malah. Atau jadi sebenarnya yang jadi pertanyaannya adalah di RU ini penyiaran ini pengaturan platformnya disamakan padahal secara teknologinya aja beda. Itu sebenarnya yang agak anehnya di situ menurut Anda? Ya rezimnya berbeda, cara mengaturnya berbeda. Kalau undang-undang yang lama kan membatasi pada spektrum radio yang memang terbatas sehingga perlu diatur ketat, izin dan sebagainya, IPP dan sebagainya. Tapi ketika nanti di internet semua orang kan bisa buka akun, bikin konten siaran ya, kalau disebutkan di situ semua bisa melakukan itu. Lembaga penyiaran komunitas bisa bikin juga di situ. Nah, bagaimana itu mengatur itu? Itu mestinya rezim internet gitu, jangan disamakan. Jadi usul saya definisinya dikembalikan ke definisi undang-undang penyiaran yang sudah ada sekarang ini. Tidak usah ditambah-tambahin ke internet. Biarkan itu menjadi ranah yang lain lah. Gitu, ranah yang terpisah seperti itu, yang berbeda. Baik, saya ingin tahu juga tanggapan dari Pak Ignatius dan juga Pak Bobi. Namun tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.